Serial Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Singgasana Berdarah. Produksi Haravana Record bekerja sama dengan Kalbe Pharma. Dipersembahkan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap, khasiat rangkap, dan Rokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dengan hati pilu, Brahma menguburkan jenazah gurunya itu di dalam goa, di ruangan kamar pribadinya. Guru, kakek Astagina. Sengaja saya menyemayamkan guru di dalam goa, di ruangan pribadi engkau ini, agar engkau dapat beristirahat dengan tenang di tempat yang kau cintai. Selamat jalan, guru. Batu kecil persegi 4 tempat duduk kakek Astagina ini masih saja tetap seperti dulu, licin dan hitam mengkilat. Apa salahnya aku duduk di atas batu ini? Bukankah penguasa tunggal Goa Pantai Selatan sudah meninggal? Dan aku adalah murid tunggalnya sebagai pewaris yang syah. Iya, aku akan duduk di atas batu ini. Anggap saja kursi singgasana kerajaan. Ya. Oh, pecah. Oh, batu ini pecah. Hancur berantakan. Remuk sama sekali. Oh, sungguh mustahil. Batu hitam yang sangat kuat itu bisa remuk. Selama 10 tahun aku tinggal di gua ini. Batu ini setiap hari diduduki oleh kakek Astagina. Tapi kenapa sekarang aku duduki menjadi pecah? Apakah karena dimakan usia sehingga menjadi rapuh? Buku. Buku apa ini? Ajian Serat Jiwa. Ajian Serat Jiwa. Salahkan Ajian Serat Jiwa. Tiba-tiba sekarang aku menemukan buku Ajian Serat Jiwa dari dalam batu tempat duduk kakek Astagina. Ternyata batu hitam tempat duduk kakek Astagina itu merupakan sebuah peti. Ya, peti batu yang tipis. Sungguh menakjubkan. Bagaimana caranya membuat peti dari batu? Sama sekali tidak terlihat sambungan-sambungan, sebagaimana halnya sebuah peti dari kayu. Apa dibolongi, lalu dikeruak-keruak? Tak tahulah aku. Yang penting sekarang aku sudah memegang buku Ajian Serat Jiwa. Ya, aku harus mengaturkan terima kasih kepada guru kakek Astagina Amaroh. Kakek Astagina, saya yakin kakeklah yang menyediakan buku ini untuk saya. Terima kasih, Kek. Dari dulu kakek selalu baik kepada saya. Setiap saya mendapat kesulitan, kakek selalu membantu. Dan sekarang
Saya sedang berduka sebab dikalahkan oleh seorang musuh yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Yang menguasai ajian serat jiwa. Kakek sudah langsung membantu saya dengan memberikan buku ajian serat jiwa ini. Terima kasih, kakek Astagina. Di depan ada sebuah desa. Ya, mudah-mudahan itu desa Jampang. Sehingga perjalanan kita sudah dekat ke desa Halimun. Kita menjalankan kuda pelan-pelan saja. Tidak enak menunggang kuda kencang-kencang di dalam kampung orang. Iya, tapi si Rawon mana? Dia sudah tertinggal jauh. Tapi seperti biasanya, tiba-tiba nanti sudah ada di dekat kita. Iya, ayo kita masuki desa di depan itu. Ya, iya. Desa ini keadaannya serba sedang. Rumah-rumah penduduk tidak bagus, tidak jelek. Begitu pula keadaan jalan-jalan desa. Tidak lebar, tidak kecil, tidak bagus dan juga tidak jelek. Orang-orangnya juga tidak tampan dan tidak jelek. Tidak cantik, tapi juga tidak jelek. Sedang-sedang saja. Lihat itu, Harnum. Di salah sebuah rumah penduduk, banyak orang berkumpul. Sedang ada kenduri barangkali. Bukan? Kok tahu bukan kenduri? Kalau ada kenduri, kan biasanya semarak. Rumahnya dihias, lalu ada tabu-tabuhan. Orang-orangnya berpakaian bagus-bagus. Wajahnya mereka nampak, ya, ceria. Tapi ini sebaliknya. Suasananya nampaknya suram. Wajah-wajah mereka nampak muram durja. Malah ada beberapa orang perempuan yang menangis terisak-isak. Ada kematian? Iya. Kita lewat saja terus. Nah, tuh ada warung. Istirahat dulu ah. Iya. Mari, silakan duduk, Neng. Terima kasih, Pak. Saya ini Pak Jamal, pemilik warung ini. Oh ya? Iya. Kamita, pemilik warung ini kelewat ramah. Tidak tanya apa kita mau makan atau tidak. Dia langsung saja menyiapkan piring dan menyendok nasi. Di sini adatnya begitu barangkali. Ini dengan apa, Neng? Adanya apa, Pak? Wah, macem-macem, Neng. Ada? Pepes ikan lele. Sayurnya juga banyak. Wah, ada sayur waluh, sayur pari. Sayur asem ada, Pak? Weh, ada, Neng. Nih. Ya, itu saja. Sayur asem dengan pepes ikan lele. Baik, Neng. Neng yang ini sama juga ya? Sayur asem dan pepes ikan lele. Minum dulu, Pak Jamal. Oh, ya, tentu. Itu, istri saya sedang membuat minumannya. Nah, kalau minuman datang, makanan sudah siap. Minum seteguk, langsung menyuap nasi. Bukan begitu, Neng? Kamita. Apa? Si Rawon. Mana? Tuh, sedang berjalan menuju ke sini. Iya. Kalau dia datang, biarkan saja. Pura-pura tidak kenal. Jangan begitu kasihan kan? Mintanya begitu kok. Kalau di depan orang banyak, kita harus pura-pura tidak kenal. Kalau tidak ada orang, baru kita akrab. Iya, aneh benar sifat si Rawon itu ya. Untuk menjaga agar kita tidak malu barangkali. Selamat siang, Neng. Selamat siang. Ayo sana. Siang-siang mengemis. Ya, kapan kalau mau ngemis ya subuh-subuh barangkali ya. Sudah, sana pergi. Biarlah Pak Jamal.
tolong bungkuskan nasi lengkap dengan lauk pauknya untuk dia. Iya, jangan, Neng. Nanti dia itu tuman. Pengemis ya, jangan dikasih hati. Nanti keenakan dia. Dasar pemalas. Sekali ini saja, Pak. Lain kali tidak. Iya deh, baiklah. Nih, Terima kasih. sudah, sana pergi. Selamat makan, Neng berdua. Semoga kenyang ya. Pak Jamal, tadi di rumah yang dekat tikungan itu banyak orang. Ada apa, Pak? Wah, keterlaluan, Neng. Biadab. Keterlaluan? Biadab? Iya. Pak Juro mati. Oh, ada yang meninggal? Iya. Wah, betul, Neng. Pak Juro yang mati. Tapi matinya tidak wajar. Tidak wajar bagaimana? Dia itu diteluh. Diteluh? Iya. Kalau orang wetan namanya santet begitu. Oh, Iya, santet. Iya. Santet itu apa, Kak Mita? Guna-guna. Oh. Itu tuh, Pak Juro mati diteluh orang. Tapi kenapa begitu, Pak? Apa dia punya musuh? Begini ya. 3 hari yang lalu, Pak Juro ribut dengan orang. Perkara itu kerbau. Perkara kerbau, Pak? Iya. Begini ya, Neng ya. Si Eman itu seorang anak kecil. Dia mengembala kerbau. Nah, maklum ya, anak kecil. Dia bukannya mengawasi kerbau yang dia gembalakan. Malah main perang-perangan dengan temannya. Waduh, akibatnya kerbonya nyelonong ke sana kemari. Nah, kebun ketimun Pak Juro diranjah. Aduh. Habis-habisan dah. Ketimun yang sebentar lagi mau dipanen itu, habis semua. Aduh. Rusak semuanya, diinjak-injak oleh si kerbo si Eman itu. Iya. Nah, Pak Juro kan marah. Si Eman ditempeleng. Wah, si Eman ngadu sama bapaknya. Tapi rupanya bapak si Eman itu, ya entah takut atau memang merasa salah ya, Neng ya. Tidak melawan sama Pak Juro. Besoknya Pak Juro langsung sakit. Perutnya, Neng. Perutnya kembung segede tempayan. Dan tadi pagi meninggal. Begitu ya. Tidak diobati, Pak? Wah, sudah. Oleh dukun. Tapi terlambat, Neng. Pak dukun hanya bisa mengeluarkan isi perut Pak Juro. Tapi nyawa Pak Juro ya tetap saja melayang. Isi perut? Iya, Neng. Dari perut Pak Juro ya, keluar itu tuh. Jarum. Peniti. Pisau kecil 5 biji. Paku dan segulungan rambut. Loh. Kok di dalam perut ada paku, jarum, peniti, dan pisau? Nah, itulah, Neng, keajaiban teluh itu. Benda-benda seperti itu bisa masuk ke perut manusia. Dari mana jalannya? Dan kapan dimasukkannya? Saya juga tidak tahu. Tangkap saja bapaknya si Eman itu. Pasti dia akan mengaku mempergunakan ilmu teluh. Ya, tidak ada buktinya, Neng. Kalau dia bilang tidak, mau apa coba? Untuk membuktikan dia bisa teluh, waduh, tidak bisa, Neng. Sebab di rumahnya tidak terdapat perlengkapan sebagai seorang tukang teluh. Lagi pula ya, Neng ya, takut. Takut? Iya. Kalau mencurigai bapaknya si Eman, jangan-jangan ikut jadi korban teluh kita nanti. Kalau bapaknya si Eman itu tidak bisa ilmu teluh, tentu dia minta bantuan pada orang yang bisa ilmu teluh. Iya, memang betul, Neng. Memang begitu. Biasanya orang yang mau mencelakakan orang lain, misalnya nih ya musuhnya begitu, biasanya dia datang pada seorang dukun teluh. Nah, si dukun teluh itulah yang akan bekerja. Sesuai dengan permintaan orang tadi itu. Apakah musuhnya mau dibuat sakit saja, atau langsung dibuat mati? Jahat benar dia. Iya, memang jahat, Neng. Di sini banyak sekali dan sering terjadi orang sakit atau mati di teluh. Bertengkar sedikit, ribut sedikit, langsung main teluh. Gitu. Pengecut. Iya, memang benar, Neng, pengecut. Tidak berani langsung pada orangnya. Malam-malam dikerjakan pakai ilmu teluh, begitu. Malam hari? Iya, Neng.
ilmu teluh itu ya biasanya dikerjakan pada waktu malam. Melayang seperti bola api. Bola api? Iya. Wang, begitu. Dari rumah dukun teluh keluar satu benda merah menyala. Benda itu bentuknya bulat. Kemudian ya, bola api itu meluncur di angkasa menuju ke rumah korban. Masuk ke dalam rumah? Ya tidak, Neng. Bola api itu hanya membentur atap rumah atau pintu. Celer gitu ya. Lalu? Terus lenyap. Tapi ya, tahu-tahu yang di dalam rumah muntah darah atau perutnya kembung, kemudian sakit, lalu mati, begitu. Benda seperti bola api itu pasti isinya benda-benda keparat, paku, jarum, pisau dan sebagainya. Iya, betul, Neng, betul. Yang paling ramai kalau ada perang teluh, Neng. Perang teluh? Iya. Misalnya nih ya, si A bermusuhan dengan si B. Nah, lalu si A pergi ke dukun teluh. Begitu juga si B pergi ke dukun teluh lainnya. Nah, kedua dukun teluh itu lalu perang, mengadu kekuatan ilmu teluhnya itu. Oh ya? Iya. Wah, ramai sekali, Neng. Pada malam hari yang gelap gulita, dua buah bola api saling sambar di angkasa. Berkelebat-kelebat, mengeluarkan cahaya yang bagus sekali, tapi juga menakutkan. Suatu ilmu hitam yang aneh. Bukan aneh lagi, Neng. Jahat. Ilmu teluh itu harus ditumpas. Terutama dukun-dukun teluh itu yang harus dibasmi. Tapi ya, siapa yang berani? Daripada jadi korban teluh, ya mendingan diam saja kan, Neng. Pak Jamal? Ya. Apakah tidak ada usaha dari kepala desa untuk menumpas ilmu teluh itu? Sudah, Neng, sudah. Tapi orangnya, ya, yang berani tidak ada. Takut mati. Iya. Kalah oleh ilmu teluh. Pernah ya, beberapa orang sakti dari kerajaan Japura dikirim ke sini. Tapi semuanya mati. Waduh, datang lagi satu pasukan perang. Desa ini diobrak-abrik semua. Iya. Ya, oleh pasukan perang dari kerajaan Japura itu. Kemudian? Untuk sementara ya, keadaan aman. Tapi lama-lama ada lagi. Malah semakin gila, Neng. Jangan, bahaya, Neng. Tidak kok, cuma asal ngomong saja, Pak. Kamita, kita harus menolong orang-orang desa ini. Iya. Ilmu teluh yang bersifat tersembunyi itu bagaikan duri dalam daging bagi penduduk, membuat mereka tidak bebas berperilaku. Tapi jangan, Harmu. Bahaya. Nampaknya memang sangat berbahaya. Tapi saya harus bertindak. Saya harus menumpas kejahatan, apapun jenisnya. Rawan? Waduh, seorang pendekar memang harus begitu. Kejahatan harus ditumpas. Itulah panggilan jiwa pendekar. Pasti kau mendengarkan pembicaraan kami dengan Pak Jamal, pemilik warung nasi itu. Iya. Aku percaya kalian berdua bisa mengatasi ilmu teluh. Karena kalian memiliki segudang ilmu kedikjayaan. Tapi aku kosong sama sekali. Bisa-bisa aku yang kena oleh teluh. Jangan takut. Pakai ini nih. Apa ini, Rawan? Benda kecil segi 4 dibungkus pakai kain putih. Apa? Isim. Isim? Iya, isim itu sebangsa jimat. Ya. Oh, jimat? Apa isinya isim itu, Rawon? Wah, itu mah rahasia. Pokoknya pakai saja oleh kau ya, Pramita. Iya. Pakai dan pasti aman. Ilmu teluh kayak apa tidak akan ada yang bisa menyentuhmu. Bagaimana memakainya, Rawan? Sini. Aduh, gimana ya? Selipkan saja di kutang lah, atau pada ikat pinggang gitulah. Iya, baiklah. Aku percaya. Besok aku akan mencari gara-gara. Gara-gara? Iya. Aku akan mencari kerbau bapaknya si Eman. Lalu aku bacok pakai pedang sampai mati. Kalau dia marah, aku hajar. Nah, pasti dia akan pergi ke dukun teluh. Selanjutnya, dukun teluh itu yang aku habisi. Kalau begitu, kita harus tinggal beberapa hari di sini.
Iya. Aduh, lalu bagaimana dengan tujuan kita yang utama? Nanti terlambat sampai di Goa Pantai Selatan. Maaf Kak Mita, saya bukan menggurui. Tapi persoalan ini menyangkut manusia banyak. Penduduk desa yang tidak berdaya sedang terancam oleh tangan-tangan jahat. Memang benar, keselamatan Kakang Brahma juga maha penting artinya bagi kita. Tapi Kakang Brahma seorang yang dikjaya. Sedikit banyak dia akan bisa menolong dirinya sendiri. Lagi pula dia didampingi oleh burung Raja Wali raksasa, di mana menurut keyakinan kita, Raja Wali itu bukan burung biasa. Jadi Kakang Brahma cukup aman berada di dalam lindungan Raja Wali. Apalagi kalau sudah bertemu dengan gurunya, maka segalanya akan beres. Begitu Kamita. Iya Harnum, aku mendukung perhitunganmu. Kamita tidak marah? Loh, kok marah? Barangkali saya terlalu menurutkan kata hati saya sendiri. Tidak Harnum, kau benar. Terima kasih Kamita. Nah, kita sudah sampai di tegalan rumput. Waduh. Banyak kerbau sedang makan rumput ya. Pak Jamal? Iya, Neng. Yang mana kerbau Pak Eman itu? Wah, itu, Neng. Yang besar itu. Wah, semuanya juga besar, Pak. Gimana? Maksud saya itu yang 1, 2, 3. Ya, nomor 3 dari sebelah sini itu. Oh, yang itu tuh. Nah, Rawon. Ya, Rawon. Buatlah kerbau Pak Eman itu marah. Sentil saja pakai batu kecil. Oh iya. Kalau mau membuat kerbau marah, gampang, Neng. Masukkan saja seekor gangsir atau jengkrik ke dalam telinganya. Nah, pasti kerbau itu akan mengamuk. Betul Jangan nggak? begitu. Kasar. Dan pasti ketahuan disengaja. Nah, jadi, Serahkan saja pada si Rawon ini. Dia tahu bagaimana caranya membuat kerbau marah dari jarak jauh. iya, Neng. Ayo, Rawon, kerja. Iya, baik. Iya. Kena. Kena. Percis kena telinganya. Nah, kerbau itu mulai marah. Terus, Wan, terus. Terus, ya. Iya. Iya. Sekali sabet, leher kerbau itu putus. Wah, orang-orang yang sedang kerja di sawah itu semuanya jadi bingung ya. wah. Kenapa? Pak Eman pasti marah besar nih. Siapa yang membunuh kerbauku? Hah? Siapa? Kenapa kau membunuh kerbauku? Dia yang menyerangku. Menyerang? Tanyakan saja pada orang-orang itu. Panggilan jiwa kependekaran Harnum bangkit melihat kekejian ilmu teluh. Maka dia bertekad untuk menumpas dukun-dukun teluh yang banyak terdapat di desa itu. Harnum mulai mencari gara-gara. Kerbau Pak Eman dibacok hingga mati. Pak Eman marah-marah. Tapi Harnum sudah siap. Sementara itu di Goa Pantai Selatan, dengan sukacita, Brahma mempelajari buku ajian serat jiwa yang dia dapatkan dari dalam batu hitam tempat duduk gurunya, kakek Astagina. Kenapa kau membunuh kerbauku? Kerbaumu mengamuk mau menabrak aku. Bohong. Kerbauku tidak pernah mengamuk. Tanyakan pada orang-orang itu. Kenapa kerbauku mengamuk? Tidak tahu. Pasti ada yang jahil memasukkan gangsir ke dalam telinganya. Enak saja menuduh. Aku baru datang mau ke sana. Lewat jalan ini, tiba-tiba kerbaumu menyerangku. Siapa yang memasukkan gangsir ke dalam telinga kerbauku? Periksa saja telinganya. Ada gangsir tidak? Kau orang mana, ha? Aku baru melihatmu. Orang Japura. Mau apa ke sini? Aku mau ke desa Halimun. Di sini cuma mampir untuk istirahat. Di sini tinggal di mana? Di rumah sewaan Mak Kunut. Oh, di situ. Iya. Kau kelihatannya orang kaya. Ayo bayar. Bayar? Bayar apa? Kerbauku yang kau bunuh. Enak saja. Yang salah siapa? Aku sedang enak-enak jalan. Kerbau kau yang tiba-tiba nyeruduk, menyerangku. Kenapa kau tidak lari? Gugup, saking kaget. Tanpa pikir panjang, aku sabut pakai pedang. Mampuslah kerbaumu. Kau tidak boleh pergi sebelum mengganti rugi kerbau yang mati. Nyembah dulu 100 kali, baru aku bayar. Berdebah. Kau tidak tahu aku siapa. Nih,
Pak Eman paling kaya di desa ini. Kalau sudah kaya, kenapa minta duit sama aku? Karena kau membunuh kerboku. Dia tidak tahu sopan, tidak menghormati orang tua. Orang tua macam apa kau? Bukan untuk dihormat, tapi dihajar. Hah? Kurang ajar. Sudah kena. Kau melawan ya? Melawan ya? Iya. Sudah, ampun. Aduh. Ampun. Berani lagi kurang ajar padaku, aku bunuh. Ampun. Begitu tangan Pak Eman melayang ke pipiku, aku menunduk sedikit. Lalu aku gayat kakinya. Gedebuk. Pak Eman jatuh tertelungkup di tanah. Mukanya persis kena kotoran kerbau. Dia cuci muka dengan kotoran kerbau. Iya, aku bisa bayangkan betapa malunya Pak Eman itu. Ditonton orang banyak, dihajar bakbuk oleh Harnum, sungsang sumbel, jungkir balik, ampun kasihan. Aduh. Kau kelewatan, Harnum. Kerbau mati orangnya dihajar. Dia lebih jahat lagi, Kamita. Membunuh Pak Juhro yang tidak berdosa dengan cara yang keji. Diteluh. Iya benar. Lagi pula, kerbau Pak Eman itu kan tidak terbuang percuma. Bisa dimakan. Iya. Nanti malam pasti ada yang datang. Siapa? Teluh. Teluh? Ya, saya yakin saat Pak Eman sudah pergi ke dukun Teluh. Dan nanti malam saya akan dikerjakan oleh dukun Teluh itu. Iya, kita tunggu bersama-sama nanti malam kedatangan Teluh itu. Lebih baik tidak usah ditunggu. Sekarang saja diselesaikan. Maksud Kak Mita? Pak Eman diintip, lalu diikuti kemana perginya. Nah, kalau dia ke rumah dukun Teluh, langsung saja dukun Teluh itu ditangkap. Wah, kurang seru. Hah? Kita coba dulu sampai seberapa kehebatan ilmu Teluh itu. Nanti baru orangnya yang kita hajar. Benar Kak Mita. Iya. Kita buktikan dulu. Apa benar cerita Pak Jamal pemilik warung nasi itu? Bahwa tengah malam ada bola api yang meluncur di angkasa. Kalau ada, apa benar juga bola api itu berisi jarum, paku, dan pisau? Kalau tidak, berarti Pak Jamal itu pembohong, pembual, cuma berniat menakut-nakuti kita. Ya, baiklah, aku setuju. Nah, Rawon, nanti malam kau tidur di rumah Pak Jamal. Bersama Pak Jamal mengawasi udara, apakah ada bola api atau tidak. Aku dan Kak Mita tidur di sini. Iya. Harnum? Ya. Kau sedang apa? Tidak sedang apa-apa. Jangan jauh-jauh. Kita dekat-dekat saja ya. Kenapa? Aku takut. Takut? Seram. Kok seram? Aku pernah merasa takut. Tapi takutnya sekarang lain, Harnum. Sepertinya malam ini menyeramkan. Lihat, bulu kuduku merinding. Memang, malam ini suasananya mencekam. Tapi percayalah, kita pasti bisa mengalahkan ilmu Teluh. Iya, Jimat dari Rawon itu mana? ini aku selipkan di dalam kutangku. Bagus. Saya percaya, jimat itu pasti hebat. Sebab saya sudah yakin betul pada ilmu kedikjayaan si Rawon. Untung kita ketemu si Rawon. Jadi keamanan kita bertambah kuat. Iya, tapi pertemuan kita yang secara kebetulan dengan dia, rasanya ada terkandung suatu maksud pada diri si Rawon. Dia kan mau menengok cucunya di desa Halimun. Jadi kebetulan satu jalan dengan kita. Saya rasa itu hanya karangan saja. Kau mencurigai dia? Bukan curiga jelek, tapi saya punya sangkaan bahwa dia seorang tokoh sakti yang memang sengaja menyertai kita. Entah disuruh orang lain atau keinginannya sendiri. Kalau itu perhitunganmu, tentu dia ada hubungannya dengan Brahma. Atau mungkin dengan Guru Brahma. Entahlah. Tapi nanti semua akan menjadi jelas kalau kita sudah bertemu dengan Kakang Brahma. Iya. Kok menggigil Pak Jamal? Dingin. Malam ini tidak dingin kok. Malah hawanya agak panas. Takut ya.
Iya. Bulu kuduk saya ini merinding. Kenapa takut? Ilmu teluh itu kan sasarannya Harnum, bukan kita. Ya, siapa tahu salah alamat. Harnum yang dituju, malah berbelok menyerang kita. Tidak mungkin. Tenang saja. Iya. Benar itu Pak Jamal. Tuh. Ada cahaya meluncur di angkasa. Iya, benar. Itu dia. Aduh. Asik. Seperti bintang berekor meluncur di angkasa. Waduh, mengeluarkan cahaya api yang merah membara. Itu teluh. Rupanya teluh itu begitu. Iya, bener ya, seperti bola api. Lihat tuh. Tuh. Menuju ke rumah Mak Kunut. Jangan takut. Di rumah Mak Kunut itu sudah kosong. Yang ada cuma 2 orang, Harnum dan Pramita. Tuh. Turun. Betul. Bola api itu turun, meluncur ke rumah Mak Kunut. Iya. Aduh, aku harus memberi tanda pada Harnum. Ya! Kok aneh? Ada apa, Kamita? Suara jengkrik kok tiba-tiba berhenti, Harnum? Ya, pasti ada apa-apa. Tongkat kayu punya si Rawon. Iya, benar. Itu tongkat kayu si Rawon. Siap, Kamita. Si Rawon sudah memberi tanda akan datang bahaya. Teluh? Ya, ilmu teluh itu mau datang. Cepat, Kamita. Tiarap. Ya. Nah, menabrak pintu. Harnum, kau jangan kemana-mana. Tunggu si Rawon di sini. Iya, ya. Neng Harnum, buka pintunya, Neng. Pak Jamal. Iya, buka, Neng. Saya dan Rawon. Sebentar, Pak Jamal. Pak Jamal, Rawon. Neng berdua tidak apa-apa kan? Tidak. Oh, syukurlah. Tadi ada yang nabrak pintu. Itu sedang dipegang oleh Rawon tuh. Hah? Rawon? Mana? Ini lihat tuh. Gulungan rambut. Gulungan rambut ini yang menabrak pintu. Jadi yang dinamakan teluh itu ya gulungan rambut ini. Di dalam gulungan rambut itu ada isinya. Oh ya, coba dibuka. Paku, jarum, pisau kecil, banyak sekali. Benda-benda seperti inilah yang ada di dalam perut Pak Jumlo. Bagaimana tidak menderita? Orang yang diteluh itu ke dalam perutnya dimasukkan gulungan rambut, paku, jarum, pisau kecil dengan jumlah yang banyak. Kejam, benar-benar kejam. Aku berjanji, tukang-tukang teluh itu akan aku basmi. Mereka semuanya harus dibunuh. Sebab kalau dibiarkan hidup, akan berbuat lagi dan berbuat lagi. Maaf ya, Neng Harnum, Neng Pramita. Makannya hanya dengan sayur walu dan goreng kacang, ya. Habis, saya tidak masak. Tadi malam kan saya begadang di rumah Neng berdua. Tidak apa, Pak Jamal. Saya juga masih ngantuk. Si Rawon di mana, Pak? Tuh, di dapur. Sedang makan juga dia. Oh. Ada apa, Pak Jamal? Pak Eman. Hah? Pak Eman? Mana? Itu, di seberang jalan. Sekarang sudah masuk ke rumah si Jontrot. Mau apa dia? Pasti tadi dia ke rumah Mak Kunut.
mau memeriksa keadaan Neng Harnum. Apakah perut Neng Harnum jadi gendut atau tidak? Wah, kalau begitu, saat ini di rumah si Jontrot, dia sedang mengawasi ke sini, melihat keadaan perut kau, Harnum. Ya. Dan dia jadi bingung setengah mati. Kok aku masih sehat, segar bugar? Iya. Malah sedang makan dengan lahap. Tuh, dia keluar dari rumah si Jontrot. Aku ganggu dia. Jangan, Harnum. Ganggu sedikit saja, Kak Mita. Kau ini panasan. Hei, Pak Eman. Mau kemana? Ayo sini makan dulu. Mana daging kerbaunya? Kok tidak dibagi-bagi? Katanya motong kerbau. Wah, dia bukannya menjawab, malah buru-buru pergi. Tidak menoleh-noleh lagi. Kok tergesa-gesa, Pak Eman? Mau bikin gulai kerbau? Kelihatan sekali kalau dia merasa heran dan bingung. Melihat teluhnya yang dikirim tadi malam tidak mempan, Harna. Won? Rawon? Mana dia? Rawon? Coba saya lihat ke dapur dulu. Wah, tidak ada. Hah? Tidak ada. Si Rawon tidak ada di dapur. Yang ada piring dan cangkir bekas makan. Pasti dia sudah pergi membuntuti Pak Eman. Iya, aku kira begitu. Baiklah, Kak Mita tunggu di sini dengan Pak Jamal. Saya mau mengintai kemana perginya Pak Eman. Mudah-mudahan dia pergi ke Dukun Teluh. Jadi saya bisa meringkus dukun jahat itu. Hati-hati, Harnum. Iya. Hai. Jangan Batara terbang. Bukan terbang, Pak Jamal. Dia mempergunakan ilmu lari cepat. Karena saking cepatnya, seolah-olah nampak seperti terbang. Gadis masih muda belia begitu. Sudah memiliki ilmu yang tinggi. Dan pemberani luar biasa. Kelihatannya Neng Hanum tidak kenal takut ya? Iya, dia seorang pendekar muda. Jadi ya begitu itu. Berani, cepat naik darah, tapi jujur. Oh, iya. Nah, itu dia. Pak Eman sedang berjalan tergopoh-gopoh di sebuah tanjakan. Baik, aku ikuti dia. Itu. Kok bikin kaget saja? Harnum, aku sudah menduga kau pasti akan mengikuti Pak Eman itu. Kau juga bukan? Iya. Nah, ayo kita ikuti Pak Eman si tukang teluh itu. Cuma 5 rumah. Iya, kampung di seberang kali itu memang cuma 5 rumah. Kalau memang di kampung itu ada dukun teluh, kira-kira rumah yang mana dari kelima rumah itu? Ya, kita lihat saja ke rumah yang mana Pak Eman masuk. Iya. Nah, itu Pak Eman muncul dari kali. Dia masuk ke rumah panggung yang paling besar di antara 5 rumah yang di sana. Iya. Ayo kita gempur rumah itu. Sabar. Belum tentu rumah itu rumah dukun teluh. Siapa tahu rumah saudaranya Pak Eman atau rumah istri mudanya. Iya. Kalau main gempur, nanti malah kita disangka garong alias perampok. Kalau begitu, kita intip. Apa yang dilakukan oleh Pak Eman di rumah? Siang hari nanti dilihat orang. Lalu kita diteriaki maling ayam. Masuk saja lewat belakang ke dapur. Kalau ada orang, totok saja jalan darahnya, biar jadi patung. Jangan, riskan. Sebelum ditotok, dia keburu menjerit kan berabe. Habis dari mana lagi? Dari kolong. Kolong? Rumah itu kan rumah panggung, kolongnya cukup tinggi. Nah, dari kolong rumah itu kita bisa mendengarkan percakapan antara Pak Eman dan dukun teluh. Kalau di kolong rumah ada kandang ayam atau kambing, malah kacau. Sudah, kita lihat dulu keadaan rumah itu. Kalau di kolongnya tidak ada ayam atau kambing, atau bebek, atau angsa, ya atau apa saja, hewan ternak lainnya, baru kita menyelinap. Ya. Rawon, tidak ada.
kolong rumah panggung itu bersih. Bersih. Tidak ada satupun hewan ternak ada di situ. Iya, ya. Bagus. Ayo, kita menyusup ke kolong rumah panggung itu. Ayo. Iya, iya. Pak Eman yang kerbaunya mati dibacok oleh Harnum, diam-diam pergi ke sebuah kampung kecil hendak menemui seseorang. Harnum dan Rawon yang mencurigai sepak terjang Pak Eman segera membuntutinya. Ketika Pak Eman masuk ke salah sebuah rumah, Harnum dan Rawon segera pula mendekati rumah tersebut. Kebetulan rumah itu rumah panggung yang cukup tinggi, sehingga Harnum dan Rawon dapat menyelinap ke kolong rumah. Benarkah rumah panggung itu tempat tinggal dukun Teluh? Kalau benar, apa yang akan diperbuat oleh Harnum dan Rawon? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Entros.